Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-26. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Maka bercucuranlah pula air mata perempuan ini jatuh berderai tiada berasa, tatkala kedengaran kokok ayam bersahut-sahutan karena hari telah pukul 2 malam. Bertambahlah pilu dan sedih hatinya, lalu menangkup ke jendela, menangis tersedu-sedu, karena terkenang akan nasibnya yang malang, sudah yatim piatu, mendapat pula beberapa kesengsaraan yang amat sangat. Sedang ia menangis sedemikian itu, tiba-tiba dirasainya bahunya dipegang orang dari belakang dan didengarnya suara yang lemah lembut. Demikian bunyinya. "Nur, belum juga kau tidur? Hari telah jauh malam. Lonceng telah berbunyi 2 kali." Tetapi pertanyaan ini tiada dapat disahuti oleh Siti Nurbaya yang sedang menangis, menyadari untungnya diruniah saudaranya sepupunya Siti Alimah di kampung Belatung. "Pada sangkaku engkau telah tidur, karena engkau lekas masuk ke bilikmu tadi. Kalau aku tahu engkau masih bangun, tentulah aku datang menemani engkau di sini." Perkataan ini pun belum dapat disahuti oleh Nurbaya, karena belum dapat ia mengeluarkan suaranya, sebab hatinya terlampau amat sedih. "Tutuplah jendela ini, Nur, supaya engkau kelak jangan mendapat penyakit. Rasailah angin yang masuk ini." Lalu Alimah memegang tangan Nurbaya perlahan-lahan seraya mengangkatnya dan memimpinnya ke tempat tidur. Setelah didudukkannya Nurbaya yang sebagai tiada sadar akan dirinya di tempat tidurnya, pergilah ia menutup jendela tempat Nurbaya duduk menangis tadi. Tatkala itu terperanjatlah ia amat sangat, karena tampak olehnya di bawah jendela itu seakan-akan ada orang yang memakai serba hitam bersembunyi. Hendak ia menjerit takut kalau orang itu memaksa dia membukakan jendela itu kembali. Jika demikian, apalah dayanya, karena waktu itu laki-laki tak ada dalam rumah. Oleh sebab itu, dengan gopoh-gopoh dikuncinya jendela uni, lalu pergilah ia mendapatkan Nurbaya yang sedang duduk termenung, melihat gambar Samsul Bahri yang ada dalam medalionnya. Kemudian duduklah ia di sisi Nurbaya, memegang tangan kirinya, sedang tangannya yang lain mengusap-usap rambut adiknya ini, sambil berkata perlahan-lahan, "Nur, janganlah engkau turutkan benar hatimu yang sedih itu. Sabarkanlah sedikit. Tiadakah engkau kasihan akan dirimu? Lihatlah, badanmu telah kurus, mukamu telah pucat, dan matamu telah bengkak karena menangis bersedih hati sehari-hari. Apakah jadinya engkau kelak jika selalu berawan hati sebagai ini?" Sungguh pun Alimah berkata-kata itu, tetapi pikirannya masih juga kepada orang yang telah dilihatnya di bawah jendela tadi. Siapakah orang ini dan apakah maksudnya di sana? Tiada dapat dipikirkannya. Maka diberanikannya hatinya supaya jangan nyata takutnya oleh Nurbaya. "Lim, perkataanmu itu benar sekali," sahut Nurbaya yang baru dapat berkata-kata dengan sedih dan putus-putus suaranya. "Aku banyak meminta terima kasih kepadamu atas kesudian hatimu menolong aku yang tengah berduka cita ini. Di dalam halku ini, hanya engkau seoranglah yang masih setia kepadaku, suka bersusah payah memimpin aku, supaya aku jangan sesat kepada jalan yang salah. Engkaulah yang selalu masih menghiburkan hatiku, dan engkaulah yang masih sudi memberi nasihat yang baik kepadaku. Oleh sebab itu, bagiku pada waktu ini, engkaulah jua yang menjadi ganti ibu bapakku." Tatkala menyebut kedua perkataan yang akhir ini, berlinang-linanglah pula air matanya lalu meratap. "Aduhai ibu, bapakku yang kucintai, sampai hati ayah bunda meninggalkan Ananda seorang diri dengan nasib yang malang ini.
Apakah sebabnya tiada dibawa bersama-sama supaya terlepas Ananda daripada azab yang tiada terderita ini? Nur, adikku yang manis, kata Siti Alimah, yang sangat cinta dan sayang kepada Nur. Kata Siti Alimah, yang sangat cinta dan sayang kepada Nurbaya. Itu bukan tanda engkau sayang kepada orang tuamu. Engkau tahu mereka sedang berjalan, menempuh jalan yang sulit, akan mendapatkan Tuhannya. Bila engkau panggil dan engkau tangisi juga, tentulah akan tertahan-tahan mereka di dalam perjalanannya. Sudahlah, jangan dipanggil-panggil. Mereka telah berpulang. Senangkanlah hatimu dan doakanlah kepada Tuhan. Mudah-mudahan selamat mereka di dalam kubur. Setelah sejurus berkata pula Nurbaya, Lim, kebaikanmu ini tiada dapat kubalas, melainkan kupohonkanlah siang dan malam kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Moga-moga dirimu dilimpahkannya rahmat dan rahim berlipat ganda kepadamu, supaya bolehlah engkau mendapat selamat dan kesenangan dunia akhirat. Nur, jangan berkata begitu, jawab Alimah. Atas pekerjaanku ini tak perlu kau minta terima kasih, sebab aku berbuat demikian bukan karena berharap barang sesuatu daripadamu sebagai balasan, tetapi semata-mata sebab aku sangat kasih dan sayang kepadamu. Maklumlah, aku ini sebagai engkau pula, tiada bersaudara, melainkan hidup menunggal diri. Oleh sebab itu, pada perasaanku, engkaulah adikku dunia akhirat, tempat aku bergantung, tempat aku melindungkan diri dan menyerahkan nasibku yang jauh daripada baik ini. Tambahan pula, seharusnya aku membantu engkau dalam segala halmu. Jika tiada aku, siapa lagi? Kata Siti Alimah pula sambil mengurut-urut rambut dan tangan Nurbaya. Itulah sebabnya, maka segala nasihatmu hendak kuturut, kutaruhkan dalam hati, dan itulah pula sebabnya, maka aku selalu mencari daya upaya, supaya jangan sampai mengecilkan hatimu. Akan tetapi, apa dayaku, Lim? Sahut Nurbaya kepada Alimah. Walaupun kulipur hatiku, walaupun ku coba menghilangkan kenang-kenangan yang menggoda pikiranku, tiadalah dapat juga. Makin dilupakan makin teringat, makin dijauhkan makin dekat, makin diinyahkan makin datang. Putus pengharapanku akan dapat menyenangkan hatiku, sahut Nurbaya dengan berlinang-linang air matanya sambil memeluk Alimah. Oleh Alimah dipeluknya pula adiknya ini dan diciumnya pipinya seraya berkata dengan manis suaranya, walaupun demikian, janganlah putus asa, melainkan perbanyaklah juga sabar dan tawakal kepada seru sekalian alam. Karena Tuhan itu pengasih, penyayang. Bukankah segala sesuatu terjadi atas kehendaknya? Masakan tiada dipertemukannya engkau dengan kekasihmu, dan tiada disampaikannya hasrat yang kau cita-citakan siang dan malam itu? Masakan selalu hujan dengan tiada berganti-ganti panas? Barangkali pada waktu ini belum masanya engkau beroleh keinginan hatimu itu. Oleh sebab itu, sabarlah dahulu. Memang, Lim, pada mulanya demikianlah pikiranku. Dengan pengharapan itulah kulipurkan hatiku yang rawan ini. Tetapi entah apa sebabnya, tiada ku ketahui, pengharapan itu makin lama makin kurang, sehingga akhirnya putuslah ia. Tiap-tiap aku berpikir, seperti kau katakan tadi, sebagai ada pula suatu suara yang timbul dalam hatiku, mengatakan pengharapanku itu akan sia-sia belaka, karena dalam dunia ini tiadalah akan disampaikan Tuhan cita-citaku itu, dan tiadalah pula akan dikabulkannya permintaanku itu, meskipun hasrat berurat berakar dalam hatiku. Aduh, Lim, jika aku ketahui betapa beratnya bagiku akan meninggalkan dunia ini dengan pengharapan yang sedemikian, tentulah tiada heran engkau melihat halku sebagai ini. Bukannya aku takut mati, bukannya aku sayang akan nyawaku,
Istimewa pula sebab di sana ada ibu bapakku menanti aku. Tetapi bagaimanakah halnya kekasihku itu sepeninggal aku kelak? Nur, pikiranmu itu salah, mustahil. Ah, tak dapat ku benarkan, masakan engkau. Perkataan ini tak dapat diteruskan oleh Alimah karena khawatir kalau benar persangkaan Nurbaya ini teristimewa karena nyata kelihatan olehnya putus asa yang terbayang di muka adiknya ini. Oleh sebab itu dicobanyalah mengenyahkan was-was hatinya ini dengan membujuk Nurbaya pula. Jika engkau bersangka demikian, tentulah karena engkau sakit, sehingga pikiranmu tiada tetap. Sebaik-baiknya lah kau usahakan dirimu dengan sebesar-besar usaha, supaya pikiranmu itu menjadi baik kembali. Jika tiada, tentulah penyakitmu akan bertambah-tambah keras. Dan ingatlah bahwa badan dan nyawamu pada waktu ini bukan milikmu sendiri saja lagi, karena dua orang yang lain, yaitu Samsu dan aku, telah menjatuhkan cinta kasih sayangnya kepadamu. Bila terjadi apa-apa atas dirimu, niscaya kami berdua pun akan berduka cita dan bersedih hati pula. Oleh sebab itu, jika benar engkau cinta kepada Samsu dan sayang kepadaku, jagalah dirimu baik-baik, supaya jangan sampai mendapat sesuatu hal. Bila kau sia-siakan dirimu, tandanya engkau tiada cinta kepada Samsu dan tiada sayang kepadaku. Aku tiada sayang kepadamu dan tiada cinta kepada Samsu? Tanya Nurbaya sambil mengangkat kepalanya. Hanya Allah yang mengetahui hatiku kepadamu berdua. Tetapi sesungguhnya Lim, tiada dapat ku ketahui apakah sebabnya perasaan yang memutuskan pengharapan ini kian lama kian bersarang dalam hatiku, mengalahkan harapan yang kau berikan. Pada pikiranku, sebaik-baiknya kau tunjukkanlah suatu jalan kepadaku, supaya aku dapat bertemu kembali dengan dia. Apabila aku telah bertemu dengan dia, biarlah terjadi atas diriku apa maunya. Aku hendak melihat mukanya sekali lagi, hendak mendengar suaranya sekali lagi. Aku hendak melihat sendiri pada air mukanya, bagaimana hatinya kepadaku sekarang ini. Aku hendak mendengar sendiri dan dari mulutnya betapa perasaannya kepadaku sejak ia diusir ayahnya. Barangkali juga ia tiada cinta lagi kepadaku, atau ia marah kepadaku dan menyesal akan perbuatannya, kata Nurbaya pula sambil menutup mukanya. Hendak menahan air matanya yang keluar, lalu menangkup kepada Alimah. Alimah dengan segera mengangkat kepala Nurbaya perlahan-lahan, lalu menyapu air matanya dengan sehelai sapu tangan sutra sambil berkata, "Bagaimana perkataanmu, Nur? Dahulu engkau sendiri mengatakan ia sangat cinta kepadamu, dan engkau hampir setiap Jumat mendapat surat daripadanya yang menyatakan cinta hatinya dan kasih sayangnya kepadamu. Betapa pula engkau boleh berpikir seperti ini?" Ah Lim, surat itu dapat dikarang-karang, yang tak benar pun dapat dituliskan. Bunyi surat tiada selamanya bunyi perkataan yang timbul dari hati. Kalau benar ia masih cinta kepadaku, masa akan ditinggalkannya aku, dibiarkannya aku dengan nasibku sedemikian ini. Ia berjalan tiada memberitahu kepadaku. Memang laki-laki mulutnya manis, tetapi hatinya jarang yang lurus, jawab Nurbaya. Nur, ingat akan dirimu, jangan diturutkan godaan setan. Engkau sakit keras. Itulah sebabnya pikiranmu tiada tetap akan Samsu. Walaupun engkau lebih tahu hatinya daripada aku, tetapi aku bukan percaya saja, bahkan berani menanggung bahwa ia bukanlah seorang lelaki yang mengubah janji atau berhati lancung, melainkan seorang yang lurus hati, setia, boleh dipercayai, pengasih, penyayang, dan sabar. Cintanya kepadamu bukan bohong, karena sejak kecil ia kasih dan sayang kepadamu. Mengapakah sampai berubah hatimu kepadanya? Bukannya aku hendak memenangkan dia, sebab ia bukan kaum keluargaku, sedang engkau saudaraku yang sangat kucintai. Sungguh pun demikian, persangkaanmu itu tak dapat kubenarkan. Apakah salahnya maka sampai bertukar pikiranmu kepadanya, Nur? Alangkah sedih hatinya bila diketahuinya pikiranmu itu.
"Iya, Lim," sahut Nurbaya sambil memegang dan mencium tangan saudaranya sedang air matanya mengalir kembali. "Benar pikiranmu itu. Memang aku ini sakit dan pikiranku tiada karuan. Memang tiada patut aku berpikir sedemikian karena belum ada kesalahan Samsu yang nyata kepadaku. Ya memang pikirku tiada betul. Mau maaf dan ampun Lim akan kesalahan adikmu yang celaka ini. Kepadamu pun aku banyak minta maaf dan ampun, Sam, atas perkataan dan sakwa sangkaku tadi," kata Nurbaya pula sambil memandang potret Samsul Bahri yang ada dalam medalionnya itu. Kemudian dicium dan ditaruhnya gambar itu ke atas dadanya. "Aku dakwa engkau atas perbuatan yang tentu tiada kau lakukan. Aku hukum engkau dengan tiada berdosa. Tetapi janganlah engkau berkecil hati, karena sesungguhnya aku sakit. Tak tahu apa yang ku perbuat. Bila penyakitku ini tiada diobat dengan penawarnya, tentulah tiada akan sembuh. Oleh sebab itu, lekaslah beri obat yang mustajab, supaya aku dapat baik kembali. Jika tiada lekas kau tawari, tentulah aku tiada dapat hidup lama lagi di atas dunia ini, dan sia-sialah maksudmu hendak membela aku. Dan engkau Lim, ibu bapakku yang kedua, tunjukkanlah olehmu suatu jalan, supaya banget aku terlepas dari neraka dunia ini." "Nur," jawab Alimah, "jalan akan mengobati luka hatimu itu mudah benar. Bukankah masih banyak kapal di laut yang dapat mempertemukan engkau dengan dia?" Setelah berpikir sejurus, berkata Nurbaya, "Sungguh benar katamu itu, sebab ia tentu tiada akan datang lagi ke padang ini, karena negeri ini mungkin telah dihitamkannya." "Jika demikian, tentulah engkau yang harus pergi kepadanya," jawab Alimah. "Takutlah engkau berlayar sendiri ke Jakarta. Orang yang akan mengantarkan engkau ke sana dapat dicari. Pak Ali yang sangat cinta kepada Samsu, kabarnya telah berhenti menjadi kusir bapaknya, sebab ia bersedih hati engkau mudanya itu diusir oleh bapaknya. Tentulah ia mau membawa engkau ke Jakarta." "Bukan aku takut," kata Nurbaya. "Walau ke laut api sekalipun aku berani, asal dapat bertemu dengan dia. Memang hal ini sudah juga kupikirkan, karena hanya dengan jalan inilah aku dapat memperoleh maksudku. Tetapi kupikir pula, bila aku telah sampai ke sana, apa yang hendak kuperbuat? Karena engkau maklum, ia masih murid, belum bergaji. Walaupun ia suka menerima aku, dengan apakah kami akan hidup? Sebab kami baik di negeri besar. Tetapi pada pikiranku, kalau benar ia cinta kepadamu, tentulah ada juga suatu akal padanya untuk dapat hidup berdua dengan engkau. Masakan seorang laki-laki yang cukup kepandaiannya sebagai Samsu tiada dapat mencari muslihat yang baik di negeri besar? Memang ia dahulu sudah berkirim surat kepadaku, menyuruh aku pergi ke Jakarta, sebab ia kasihan akan daku dan khawatir akan membunuh diri. Maksudnya hendak meninggalkan sekolahnya dan akan mencari pekerjaan supaya kami dapat hidup berdua. Tetapi adakah baik bila ku turutkan pikirannya ini? Kuasakah aku menarik ia dari pelajaran yang boleh mendatangkan pangkat dan gaji yang besar kepadanya kelak? Jika aku kaya, tiadalah ku pikirkan lagi. Tentu segera ku benarkan pikirannya ini, dan tiadalah ku beri ia bekerja, supaya mendapat kesenangan terlebih daripada raja. Tetapi apa hendak dikata?" Lalu Nurbaya menghapuskan air matanya yang berlinang-linang. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.